Selamat bertemu kembali para mahasiswa, adik-adik mahasiswa dan para pendengar sekalian. Kita di video kali ini akan berbicara tentang topik yang cukup penting, yaitu tentang penentuan nilai tukar. Jadi kalau kita semua memperhatikan sering dalam berita-berita keuangan atau tentang report pasar, itu dikatakan nilai tukar, foreign exchange, itu ditentukan dari apa yang kita pelajari hari ini, proses penentuannya. Walaupun mungkin dalam praktisnya itu jauh lebih rumit, tetapi konsep-konsep dasarnya adalah yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita lihat, sebelum kita melanjutkan, mari kita recall kembali. An exchange rate measure itu mengukur nilai dari currency, suatu currency dengan ukuran currency lain, jadi dinyatakan dalam currency yang lain. Nah, bagaimana movementnya sendiri, artinya yang hari ini kan kita bicara tentang movementnya, itu bisa kita lihat the percentage change of exchange rate, ya, persentase dari delta, kita katakan itu persentase dari delta, in the value of foreign currency, itu kita hitung sebagai berikut. Jadi ST dikurang ST-1 dibagi ST-1. Nah, ST ini sendiri kita gunakan sebagai notasi untuk menyatakan spot rate pada waktu tertentu. Jadi misalnya nanti kita lihat di slide selanjutnya, itu adalah spot rate di waktu tertentu dikurangi spot rate di waktu periode sebelumnya dibagi spot rate di periode sebelumnya. Nah, kalau kita melihat ini positif, persentase perubahan yang positif itu menyatakan apresiasi atau naiknya atau terapresiasinya mata uang yang mata uang kita terhadap mata uang asing itu. Dan negatif menandakan terjadinya depresiasi. Nah, ini kenapa ini perlu kita menjadi perhatian kita adalah exchange rate movement ini mempengaruhi MNC, nilai perusahaan multinasional, karena ini akan mempengaruhi cash inflow-nya yang dia peroleh dari mengekspor produk dan jasa. Berarti cash inflow-nya akan dipengaruhi karena itu akan ditukarkan ke dalam mata uang induk perusahaannya. Jadi cash inflow dari anak-anak perusahaannya ini yang ada di dalam mata uang selain mata uang induk perusahaannya itu akan berubah karena pergerakan nilai tukar itu, ya. Juga cash outflow-nya karena dia akan melakukan pembayaran dalam beberapa mata uang asing, sehingga cash outflow-nya juga akan mengalami perubahan seiring dengan movement dari foreign exchange, gitu ya. Nah, kemudian ini satu contoh saya ambil, contoh pergerakan nilai tukar Indonesia. Nah, adik-adik mungkin yang sering kita lihat adalah ini ya, ini. Nah, ini yang kita sebut di video sebelumnya. Ini adalah indirect quotation, jadi cara penulisan tidak langsung, sementara yang langsung adalah ini. Jadi ini adalah 1 rupiah dinyatakan dalam dolar. Jadi 1 rupiah itu adalah 0,00 sekian dolar. Tentu ini akan kecil karena memang 1 dolar itu yang biasa kita dengar adalah notasi yang seperti ini. Nah, movement yang dihitung dengan rumusan tadi ada di sini. Jadi movement itu di sini. Jadi misalnya di 1 Juni dibanding Mei 2019 itu terdepresiasi 0,33. Ini terapresiasi 1,2. Nah, mungkin saya memberikan catatan di sini. Ini ada terdepresiasi 12,39%. Ini sebenarnya terjadi pada saat orang mulai semakin menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini akan merusak bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga sampai merusak sendi-sendi perekonomian. Nah, di April tanggal 1 itu sudah semakin disadari, wah, perekonomian kita lesu, mulai terjadi sektor-sektor real itu mulai berhenti, mulai banyak pengangguran, itu memukul perekonomian sehingga nilai tukar kita jatuh. Orang sering bertanya begini, lah, Amerika juga kan menghadapi konteks yang sama, kenapa kita melemah terhadap dolar? Nah, sudah menjadi semacam patronnya ketika perekonomian itu mengalami ketidakstabilan yang cukup mempengaruhi perekonomian di setiap negara, itu uang akan kembali ke tempat yang relatif aman. Dan sampai saat ini uang yang relatif aman itu ya US dollar, sehingga orang menukarkan
mata uang dari negara manapun termasuk Indonesia menukarkan rupiah-rupiahnya, IDR-nya dirubah menjadi dolar kembali dan kembali masuk ke Amerika, dan proses penukaran itu membuat supply-nya demand-nya dolar menjadi sangat tinggi, ya, yang membuat dolar akan naik. Nah, itu nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya bagaimana supply dan demand itu akan mempengaruhi. Nah, ini grafiknya bisa kita lihat, ini grafik pergerakan nilai tukar rupiah dolar sepanjang 1 tahun ini, ya. Nah, kemudian mari kita lihat berikutnya. Nah, tadi saya sudah menyinggung bahwa di dalam perubahan nilai tukar itu sebenarnya terrefleksi dari perubahan equilibrium. Nah, equilibrium itu apa? Mari kita lihat, adik-adik. Like any other product sold in the market, ya, seperti penjualan produk-produk lain di pasar, ya, misalnya penjualan minyak bumi, emas, tembaga, dan lain-lain, the price of currency is determined by the demand for that currency relative to its supply. Jadi ini sama dengan barang-barang lain, nilai tukar atau foreign exchange ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dari mata uang itu. Nah, equilibrium sendiri apa? Itu adalah an exchange rate represent the price of a currency which is determined by the demand for that currency relative to its supply for that currency, ya. Itu adalah kekuatan atau keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya kita mulai dari demand, kurva permintaan. Jadi ini adalah kurva permintaan US dollar, ya, yang dilakukan dari Indonesia. Jadi US dollar demand curve is the number of US dollar request by IDR, ya, requestnya dolar dengan menawarkan rupiah, ya, itulah yang disebut dengan demand ini. Nah, ini mari kita lihat, nanti bisa dibaca di sini. Kurva permintaan itu akan downward sloping, akan menurun, ya, karena korporasi ataupun individual di Indonesia ini akan membeli lebih banyak US dollar ketika US dollar itu nilainya lebih rendah, karena dia hanya membutuhkan lebih sedikit rupiah untuk mendapatkan US dollar di nilai yang lebih rendah, ya. Itu bisa dilihat di sini. Nanti ini akan lebih bisa kita pahami ketika kita mempelajari tentang inflasi, pengaruh inflasi terhadap nilai tukar. Nah, sebaliknya ketika US dollar itu tinggi, tentu kita demand-nya akan rendah di sini, ya. Ini semakin turun semakin banyak. Ini kan banyak, ya, kuantitinya naik ke sini. Begitu, ya. Nah, sekarang supply-nya. Mari kita lihat. US dollar supply, ya, kurva itu adalah supply dolar oleh orang-orang di US, ya, untuk dijual. Nah, kalau kita bayangkan ketika mereka menjual dolar dari US, menawarkan, itu sama dengan dia juga mendemand atau meminta rupiah, karena hubungan yang sedang kita bahas adalah US dollar dan IDR, rupiah. Sehingga ketika rupiah itu relatif murah di sini, ya, rupiah murah di sini, ya. Nah, mari kita lihat. Sehingga mari kita lihat berikutnya. When US dollar valuation is high, ya, jadi ketika dia high di sini, US consumer firm are more willing to exchange their US dollar untuk mendapatkan rupiah. Jadi ketika high, ketika tinggi, dia akan menawarkan banyak. Nah, ketika rendah, dia akan menawarkan sedikit. Gitu. Ini seperti ini urutannya. Oke, bisa diperhatikan itu, ya. Jadi, nah, sekarang mari kita lihat di sini. Nah, ini dia, ini menjadi equilibriumnya, equilibrium exchange rate-nya, ya, terjadi perpotongan antara kurva demand dan kurva supply, menghasilkan titik potong yang akan kita sebut sebagai equilibrium pasar. Oke, begitu, ya. Nah, kemudian mari kita lanjut. Equilibrium ini bisa berubah-ubah, ya. Ini yang kita sebut tadi movementnya ini bisa berubah-ubah
tergantung banyak faktor. Nah, ini mari kita lihat. Secara grafik sih sederhana. Secara grafik kita bisa mengatakan change in exchange rate. Jadi exchange rate itu berubah ketika memang equilibriumnya berubah. Jadi titik potong tadi itu bergerak. Nah, the change in equilibrium ini bisa terjadi karena ada increase in demand, ya. Jadi ada peningkatan demand, penurunan demand, peningkatan supply, penurunan supply. Secara grafik begitu. Nah, secara variabel-variabel, secara faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Karena inflasi, karena tingkat bunga, karena tingkat pendapatan, karena kontrol pemerintah, karena ekspektasi, karena interaksi dari berbagai faktor, karena adanya pengaruh dari keadaan-keadaan currency market dari berbagai negara, dan juga karena likuiditas dari mata uang tertentu. Itu bisa mempengaruhi equilibrium. Mari kita lihat. Misalnya inflasi. Inflasi ini bisa mengubah. Inflasi itu seperti yang kita ketahui adik-adik adalah naiknya harga-harga barang di satu negara. Jadi misalnya begini, jika inflasi di Indonesia meningkat secara tiba-tiba sementara inflasi di US relatif sama, ya. Dan selanjutnya kita mengasumsikan begini, barang yang ada di Indonesia ada juga di Amerika, sehingga kalau di Amerika mahal, orang akan beli dari Indonesia, atau sebaliknya. Jadi barangnya saling substitusi. Nah, mari kita lihat di sini, jika memang demikian, jika terjadi inflasi di Indonesia, ya, jadi jika terjadi inflasi di Indonesia, maka barang-barang di Indonesia itu akan terasa menjadi lebih mahal oleh orang Indonesia sendiri, akan terasa lebih mahal, sehingga dia akan mempunyai willing untuk yang lebih untuk membeli barang-barang dari Amerika. Ketika dia ingin membeli barang-barang dari Amerika, maka dia membutuhkan dolar untuk membeli barang-barang tersebut. Nah, ketika dia membutuhkan dolar untuk membeli barang-barang tersebut, sehingga permintaan US dollar akan bergeser ke kanan dari D menjadi D2. Itu kalau terjadi di inflasi Indonesia. Nah, keadaan di Amerika gimana? Keadaan di Amerika juga sama. Ketika mereka merasa inflasi di Indonesia tinggi, dan sebelumnya mereka sebagian adalah konsumen dari barang-barang yang ada di Indonesia. Nah, ketika terjadi inflasi Indonesia, kan mereka berpikir, wah, jadi mahal nih barang Indonesia. Nah, ketika mereka merasa barang di Indonesia menjadi lebih mahal, mereka tidak jadi beli barang dari Indonesia, sehingga supply, mereka kan tadinya mensuplai dolar untuk membeli IDR, kan untuk membeli barang-barang dari Indonesia itu. Nah, ketika mereka merasakan barang Indonesia menjadi mahal, mereka menunda atau mengurangi membeli barang dari Indonesia, sehingga kurva supply-nya bergeser ke sebelah kiri. Nah, pergeseran dari kedua kurva ini, D ke D2, S ke S2, akan menghasilkan titik potong yang baru, dan itu naik dibanding titik potong sebelumnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan, inflasi akan membuat nilai tukar melemah di negara yang inflasinya naik. Ini misalnya Indonesia, ini melemah. Katakanlah ini 15.500 jadi 16.000 per US dollar, itu melemah. Jadi secara konsep bisa kita katakan inflasi membuat nilai tukar melemah. Makanya kalau pemerintah itu sangat concern mengendalikan inflasi, karena inflasi selain mengakibatkan harga-harga barang naik sehingga daya beli masyarakat turun, juga akan mendorong terdepresiasinya nilai tukar. Itu ya. Nah, berikutnya adalah tingkat bunga. Dalam banyak keadaan, misalnya dalam konteks kita ini, ya, jika tingkat bunga di Indonesia tiba-tiba naik ketika di Amerika relatif konstan, maka orang-orang di Indonesia, konteks Indonesianya dulu, orang Indonesia kalau tingkat suku bunga naik di Indonesia, dia kalau punya dolar itu akan dirupiahkan, ya. Jadi kalaupun dia nggak punya dolar, dia nggak akan punya intensi untuk mengubah rupiahnya menjadi dolar, sehingga demand akan dolar akan berkurang ke sini. Sebaliknya, orang-orang Amerika yang tahu bunga di Indonesia naik, itu akan punya intensi untuk melakukan pembelian rupiah, mendemand rupiah dengan mensuplai dolar. Maka suplai dolar akan bergerak ke kanan. Sehingga
titik equilibrium yang tadi perpotongan D dengan S sebelum terjadi perubahan tingkat suku bunga itu akan bergerak menjadi lebih ke bawah, atau dalam konteks ini rupiah menguat, ya, rupiah menguat ke sini sebagai perpotongan D2 dan S2. Jadi kita bisa menyimpulkan jika pemerintah menaikkan suku bunga, atau boleh dikatakan suku bunga menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat atau mendorong apresiasi atas mata uang, memperkuat nilai tukar kita. Ya, jadi kalau suku bunga mengalami peningkatan, itu akan mendorong penguatan nilai tukar. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendapatan. Pendapatan di suatu negara itu bisa berubah pendapatan per kapitanya. Nah, kalau pendapatan suatu negara berubah, orang-orangnya per kapitanya berubah, biasanya akan membelanjakan lebih banyak uangnya untuk membeli barang, baik barang lokal maupun barang dari luar. Sehingga permintaan atas dolar itu akan meningkat dari D ke D2. Tetapi peningkatan pendapatan Indonesia itu tentu tidak mempengaruhi apapun terkait suplai dolar, karena itu nggak berhubungan. Sehingga yang berubah hanya dari D ke D2, ya. Sehingga ini juga akan mendorong kurs akan melemah. Jadi kalau terjadi peningkatan per kapita itu bisa mendorong kurs melemah karena intensi belanja menjadi lebih naik, sehingga diperlukan dolar yang diminta dolar yang lebih banyak karena intensi belanja naik. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ada nggak sih faktor-faktor lain? Sebenarnya faktor-faktor lain masih ada, ya. Faktor-faktor itu misalnya government control, ya. Government control itu bisa dilakukan misalnya dengan membatasi penukaran forex, ya, atau bisa juga mengintervensi, ya, buying or selling currency. Itu akan kita lihat nanti di video berikutnya. Juga kita akan lihat intervensi pemerintah baik yang dilakukan secara direct ataupun secara indirect, ya. Dan banyak lagi ya sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah, ya, bisa mempengaruhi melalui variabel-variabel makro, ya. Jadi yang tadi sudah kita bahas, inflasi, interest rate, ini bisa digunakan pemerintah justru juga untuk membentuk nilai tukar pada level-level tertentu, ya. Nah, yang berikutnya adalah ekspektasi. Ekspektasi ini merupakan satu variabel yang sangat menentukan nilai tukar. Kadang-kadang ekspektasi ini lebih berpengaruh dari semuanya, dari inflasi, dari nilai tukar, dari inflasi, dari tingkat suku bunga, dari tingkat pendapatan, ini lebih berpengaruh. Kenapa? Karena ketika investor sepakat, berekspektasi, berpersepsi bahwa rupiah akan melemah, mereka akan mendahului dengan melakukan penjualan rupiah, melakukan suplai rupiah besar-besaran. Nah, itu justru akan mendorong depresiasi yang lebih besar, sehingga demikian juga sebaliknya sebenarnya, ya. Ketika ekspektasinya apresiasi, orang akan mencari rupiah gitu, ya, dengan menawarkan dolar yang mereka punya. Jadi ketika ekspektasi itu memang disepakati oleh pelaku pasar, itu akan menggerakkan bursa, menggerakkan pergerakan nilai tukar. Nah, ini yang menjadi fokus pemerintah. Salah satu tugas penting pemerintah menjaga ekspektasi. Jangan sampai pasar itu tidak confidence. Terutama misalnya dari era sekarang pandemi COVID-19, pemerintah harus meyakinkan pasar bahwa mereka itu bisa menangani keadaan. Kalau tidak, pasar akan berekspektasi rupiah akan terdepresiasi karena orang akan menukarkan uang ke instrumen yang lebih aman daripada rupiah. Nah, jadi pemerintah harus menjaga ini. Kadang-kadang ini lebih penting, atau bukan mengatakan lebih penting daripada masalah kesehatannya, tapi daya rusak dari hal seperti ini bisa lebih besar daripada daya rusak dari penyebaran virus itu sendiri. Ini yang membuat pemerintah itu tak mau segera lockdown. Bukan hanya pemerintah Indonesia, hampir semua pemerintah di dunia relatif itu sebenarnya menunda lockdown, atau kalaupun ada lockdown itu dengan berat hati, karena memang efeknya akan lebih besar. Bukan masalah kesehatan lebih penting atau tidak, tapi pelemahan ekonomi juga bisa berdampak pada masyarakat yang tingkat kemiskinan naik, sehingga kemudian ya bisa mati juga. Jadi ini ujungnya sama-sama pada nyawa sebenarnya, baik
aspek kesehatannya maupun aspek ekonominya. Begitu ya. Nah, kemudian ada juga beberapa hal lain, jadi faktor-faktor yang diakibatkan oleh pasar itu sendiri, pasar di berbagai negara, atau juga ada hal-hal yang likuiditas. Jadi kalau likuiditas dari satu currency itu agak tidak begitu bagus, itu akan bisa membuat pergerakannya lebih tinggi, kecuali kalau likuiditasnya tersedia, misalnya setiap kita mau tukar uang ke mata uang itu atau menukar balik selalu tersedia di pasar, itu biasanya fluktuasinya akan kecil. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ini memang tidak begitu panjang, tapi cukup fundamental untuk menjadi dasar kita untuk memahami materi-materi selanjutnya. Nanti setelah ini akan ada video tentang bagaimana pemerintah melakukan intervensi terhadap nilai tukar. Ini menjadi sangat relevan ketika sekarang kita menghadapi ketidakpastian perekonomian yang cukup besar terkait dengan pelemahan kurs karena pandemi COVID-19. Oke, adik-adik semua, saya berharap kita tetap stay at home untuk mendorong atau membantu pemerintah mengatasi keadaan dan membantu melokalisir penyebaran virus COVID-19. Walaupun mungkin sudah bosan, tapi mari kita galakkan dengan mencoba tetap produktif di rumah. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di materi berikutnya.